Puji Tuhan, kembali lagi dengan saya Angel Sasoleng. Saat ini saya akan share kepada kita semua mengenai apa saja yang saya dapatkan selama saya mempelajari mata kuliah Public Speaking. Public Speaking merupakan sebuah pembelajaran yang sangat penting yang harus dipelajari oleh setiap kita, baik kita anak-anak muda maupun orang tua. Sebagai public speaking yang baik, kita harus memperhatikan langkah-langkah dalam kita menyampaikan sebuah pesan. Karena public speaking atau komunikasi ini adalah kemampuan seseorang untuk menyampaikan informasi, untuk menyampaikan ide. Nah, ketika kita menyampaikan sebuah informasi, maka kita harus memperhatikan langkah-langkah berikut ini. Pada bagian pertama ini yang harus kita perhatikan yaitu persiapan. Di bagian persiapan ini kita harus mempersiapkan yang namanya materi, kita harus mempersiapkan diri, dan juga kita harus mempersiapkan media yang akan kita gunakan. Materi merupakan jalan untuk kita menuju sebuah kesuksesan dalam kita menyampaikan informasi. Ketika materi yang kita berikan itu jelas, maka kita sudah setengah dalam perjalanan untuk menuju kesuksesan itu. Dan pastikan materi yang kita sampaikan itu dapat menggugah perhatian setiap audiens. Jadi ketika kita menyampaikan sebuah informasi, kita harus mempersiapkan materi yang akan kita sampaikan. Kemudian kita mempersiapkan diri. Ketika kita akan menyampaikan pesan, alangkah baiknya kita mempersiapkan diri kita. Kita melatih setiap ekspresi wajah kita melatih gestur tubuh kita, agar ketika kita menyampaikan pesan, kita tidak terlihat gugup, karena awalnya kita sudah mempersiapkan diri kita. Kemudian yang ketiga yaitu mempersiapkan media. Ketika kita menyampaikan sebuah informasi, pasti ada alat-alat yang kita gunakan, yaitu media. Nah, di bagian media ini kita bisa menggunakan yang namanya PowerPoint. Jadi ketika kita menyampaikan pesan, alangkah baiknya kita sudah mempersiapkan media ini. Jadi materi yang akan kita sampaikan itu dapat dimengerti dengan lebih mudah karena menggunakan media bantu. Kemudian yang harus kita perhatikan selanjutnya adalah pelaksanaan. Di bagian pelaksanaan ini yang harus kita perhatikan adalah durasi waktu, atau kita harus memanajemen waktu dengan baik. Ketika kita diberikan kesempatan untuk kita menyampaikan sebuah informasi, pastikan kita menggunakan waktu itu dengan baik. Kemudian kita harus melihat posisi kita ketika kita menyampaikan pesan. Kita harus menguasai panggung sehingga kita tidak terlihat kaku ketika kita menyampaikan sebuah informasi. Kemudian kita harus ada yang namanya evaluasi. Kita harus mengevaluasi bagaimana respon pendengar terhadap pesan yang kita sampaikan. Apakah pesan yang kita sampaikan itu tersalurkan kepada mereka? Apakah pesan yang kita sampaikan itu dapat dimengerti oleh setiap para pendengar? Nah, jika kita melakukan evaluasi, maka pasti ketika kita diberikan kesempatan ke depannya, kita dapat memperhatikan apa yang menjadi kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita dapat memperbaiki dan kita dapat mengembangkan diri untuk menjadi lebih baik ke depannya. Nah, ternyata sebagai public speaking, kita harus memperhatikan yang namanya komunikasi verbal dan juga komunikasi non-verbal. Percakapan verbal ini bisa mencakup percakapan kita sehari-hari. Ketika kita berpidato atau ketika kita berkhotbah, maka kita harus memperhatikan setiap kata-kata yang kita berikan. Komunikasi yang kedua yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini adalah penyampaian pesan ini tidak melalui kata-kata, tetapi melalui ekspresi tubuh atau gerakan tubuh. Nah, jadi sebagai public speaking yang baik, kita harus memperhatikan yang namanya komunikasi verbal ini, karena bukan hanya sekedar apa yang kita katakan, tetapi melalui gestur tubuh kita atau ekspresi wajah kita, maka para audiens itu dapat memperhatikan apa yang akan kita sampaikan. Lebih baik ketika kita menyampaikan pesan, ekspresi wajah kita itu mendukung pesan yang akan kita sampaikan oleh audiens, sehingga mereka itu lebih percaya, lebih yakin terhadap materi yang akan kita berikan. Dalam public speaking ada tips-tips yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama, pastikan ada sesuatu yang dibawa pulang oleh audiens. Pastikan ketika kita berpidato atau ketika kita berkhotbah, kita bukan hanya sekedar berkata-kata, tetapi bagaimana kita dapat memberikan apa yang menjadi kebutuhan oleh setiap audiens, sehingga ada
pelajaran yang dapat mereka lakukan dalam setiap kehidupan mereka. Nah, ini yang sangat penting yang harus kita ketahui ketika kita menyampaikan pesan. Jangan hanya sekedar kita berkata-kata, tetapi harus ada dalam diri kita bahwa harus ketika kita menyampaikan pesan, para audiens itu harus ada yang mereka bawa pulang. Dan yang berikutnya, pastikan ketika kita menyampaikan pesan, kita mendapat perhatian dari setiap audiens. Ketika kita berbicara di depan, pastikan bahwa pandangan audiens itu tertuju kepada kita, sehingga kita dapat menyampaikan pesan itu dengan lebih baik. Karena ketika kita menyampaikan pesan tetapi pandangan mereka tidak tertuju kepada kita, maka sia-sia saja pesan yang akan kita sampaikan itu. Ketika mereka pulang ke tempat mereka, mereka tidak mendapat apa-apa. Jadi ketika kita menyampaikan pesan, pastikan bahwa perhatian audiens itu tertuju kepada kita. Nah, karena itu kita harus mampu menarik perhatian para audiens. Pada bagian ini perlu yang namanya eye contact dan juga ekspresi wajah, sehingga audiens itu tidak merasa kaku ketika kita menyampaikan pesan. Jadi sebagai public speaking yang baik, kita harus mampu menarik perhatian setiap audiens. Yang berikutnya, memanajemen waktu dengan baik. Ketika kita diberikan kesempatan untuk kita menyampaikan pesan atau ketika kita berkhotbah, pastikan kita memperhatikan waktu itu dengan baik. Alangkah baiknya kita berhenti lebih awal agar setiap audiens, setiap pendengar kita itu dapat melanjutkan aktivitas yang sudah mereka rencanakan. Ketika kita berbicara terlalu lama, mustahil bagi mereka untuk dapat menyimpan apa pesan yang kita sampaikan. Jadi pergunakan waktu itu dengan baik. Itu kita harus mempersiapkan materi dengan baik agar kita mampu menyampaikannya secara cepat, tetapi inti dari materi yang kita sampaikan itu tersalurkan kepada setiap audiens. Ketika saya belajar public speaking, saya mendapat bahwa sebagai public speaking ada yang namanya larangan-larangan yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu penampilan kita. Hal pertama yang dilihat oleh audiens ketika kita berdiri di depan adalah kostum yang kita gunakan. Nah, ketika kita berbicara, alangkah baiknya kita menggunakan pakaian yang sesuai dengan konteks, sehingga para audiens itu lebih percaya ketika mereka melihat kostum yang kita gunakan. Alangkah baiknya ketika kita diberikan kesempatan untuk berkhotbah, lebih baik kita menggunakan pakaian yang lebih daripada para pendengar yang hadir pada saat itu. Yang kedua yang harus kita perhatikan yaitu materi. Perhatikan judul yang akan kita sampaikan. Pastikan judul kita itu tidak terlalu rumit sehingga para audiens itu dapat mengerti apa yang akan kita sampaikan. Kurangi memakai istilah-istilah yang sulit atau kurangi teori-teori yang terlalu banyak, tetapi kurang atau minimnya aplikasi dalam kehidupan setiap audiens. Alangkah baiknya ketika materi yang kita sampaikan itu lebih banyak kepada aplikasi, sehingga ketika mereka mendengarkan pesan, ada aplikasi yang akan mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Kemudian penguasaan emosi. Ketika kita menyampaikan pesan, kita harus mampu menguasai emosi kita. Rasa gugup itu pasti ada dalam kehidupan kita. Rasa gugup ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu kurangnya persiapan, terlalu membayangkan kegagalan, dan datang terlambat. Jadi, untuk kita menghindari rasa gugup itu, kita melakukan persiapan sehingga kita tidak terlalu gugup karena sudah ada persiapan yang kita lakukan. Kemudian memperhatikan intonasi suara. Ketika kita menyampaikan pesan, alangkah baiknya suara yang kita sampaikan itu jelas sehingga para audiens itu dapat mengerti apa yang kita sampaikan. Volume suara kita harus keras tetapi tidak harus berteriak. Nah, jadi ketika kita menjadi public speaking yang baik, kita harus memperhatikan volume atau intonasi suara kita. Jadi, saya mengajak kepada kita semua
marilah kita menjadi orang-orang yang tidak hanya sekedar berbicara, tetapi bagaimana melalui pesan yang kita sampaikan kita dapat memberkati setiap banyak orang. Karena goals dari mata kuliah public speaking ini bagaimana kita dapat memberitakan Injil dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, di mana kita diberikan perintah untuk menjadikan semua bangsa murid kita. Karena itu baiklah kita menjadi public speaking atau orang-orang yang mampu memberitakan firman Tuhan. Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.